Ada soal buat saya matahari kembar. Yang orang tanyakan kualitas dari mataharinya bagaimana? Kalau kualitas yang sana itu justru mendegradasi mata. Kan kalau jumlah cahaya di sini di situ 15, di situ 15 jumlahnya 30. Kalau di sini 15 itu 10, rata-ratanya jadi 15 tambah 25 12,5. Jadi makin redup justru Indonesia. Kalau ada dua matahari kembar, yang satu itu lumennya kecil. Karena yang satu diterbitkan dari Tidar, yang satu diterbitkan dari Gorong-Gorong. Kalau terkait misalnya Jokowi banyak bikin acara, ya mungkin kan dia masih belum sadar gitu loh. Belum sadar kalau dia itu masih bukan lagi presiden. Tapi itu hanya pendapat orang lah saya pikir. Justru kalau saya lihat, rakyat sendiri yang datang ke rumahnya Jokowi, memang Jokowi itu sangat dicintai oleh rakyat. Luar biasa. Prabowo aja kalah dicintainya. Coba deh, gak ada jarang yang datang ke rumahnya Prabowo. Susah masuknya. Ya kan? Jadi memang gak ada lah istilah matahari kembar. Matahari kembar itu ada ramenya karena SBY ngomong terus. Politisi Arief Puyono menjadi tertawaan narasumber Indonesian Liars Club saat ia memberikan komentarnya terkait dengan matahari kembar Jokowi dan Prabowo. Pasalnya, saat datang di Indonesian Liars Club, ia didapuk sebagai narasumber yang pro dengan pemerintahan Prabowo. Namun, saat memberikan komentarnya, ia malah memberikan komentar menohok terhadap Jokowi. Prabowo ini sering bertemu dengan Jokowi. Karena yang dihadapi Prabowo akibat peninggalannya Jokowi, ini berat banget. Dan itu sudah ada faktanya. Pertumbuhan ekonominya makin turun. Hutangnya makin nambah, yang miskin makin nambah. Mau nggak mau kan ya, Prabowo harus tanya, Pak Jokowi, gimana sih situ ngaturnya? Kok bisa hancur begini? Begitu. Ya kan? Lah mau nanya sama siapa dia? Gak mungkin nanya ke SBY karena bukan 10 tahun bukan pemerintahannya SBY. Sebelumnya, masyarakat rame-rame menyinggung ihwal persepsi matahari kembar. Usai para pimpinan menengah polisi sowan ke kediaman Jokowi, ada kepercayaan dari publik ihwal persepsi matahari kembar yang terjadi di pemerintahan Prabowo Subianto saat ini. Persepsi itu bisa dinetralisir bila peserta Sespimén Polri itu turut menemui mantan presiden maupun tokoh bangsa lainnya. Mereka mengaku bersilaturahim dengan Jokowi sekalian meminta masukan untuk perkembangan ke depannya. Perkembangan ke depan yang dimaksud berkaitan kepemimpinan agar bisa menghadapi tantangan global pada era digital, kecerdasan buatan atau kecerdasan artifisial, serta robotik. Mereka juga mendapatkan masukan dari Jokowi agar terus meningkatkan sinergitas antara Polri dan TNI, sehingga lebih baik ke depannya dan bisa dicintai oleh masyarakat serta dapat menjadi panutan. Yang kedua, kalau mau contoh-contoh yang kemarin rame, menterinya ke Solo, ini juga genit menteri-menterinya. Yang memang sih saya setuju, saya akan minta Prabowo, menteri-menteri yang ke Solo itu yang genit itu, yang bikin gaduh, memang harus diganti semuanya. Karena akhirnya jadinya dituduh Prabowo dianggap boneka. Disebabkannya itu bukan karena kelakuannya Prabowo atau kelakuannya Jokowi sendiri, tapi memang kelakuannya menteri-menteri ini. Obama itu termasuk presiden yang dicintai banyak orang. Bang, jangan sama Obama sama Jokowi. Iya, saya mau ceritakan. Kelasnya masih jauh. Jokowinya atau Obamanya? Ya Jokowinya kalah jauh lah sama Nah, Obama. makanya menarik Bang Arief, Mas Arief. Ada kegelisahan mungkin yang dirasakan. Kegelisahan apa? Udahlah, udah kalah pilpres, ya udah nanti bertarung lagi di 2029. Nah, gampang. itu Tapi kalau itu menurut saya nggak tepat. Bang Sylvester, Anda jangan gini. Anda kan orang pendukung Ganjar, saya tahu itu. Anda jangan Ini kita menggunakan balik logika argumen. Anda kalau seperti ini siapapun yang kalah Anda anggap tidak punya hak untuk bersuara. Logika Anda rusak, tau nggak Sylvester? Bang, nggak bisa loh. Anda ngerti nggak? Logika Anda rusak. Anda uji argumentasi dari forum Purnawirawan itu. Jangan lihat latar belakangnya. Bukan gitu loh. Poinnya ada Itu nggak aja. sekarang? Itu ada bermanfaat nggak buat bangsa? Masa yang boleh bersuara cuma 58% dari suara pendukung Prabowo Gibran? Inilah logika yang membuat kegelisahan Kalau Obama besok Anda. ribut-ribut, Anda mau tanggung jawab gara-gara Loh, ini. bukan tentang ya. itu. Saya anak-anak Anda saya nggak mau. jangan Baik. menggunakan logika argumentum ad hominem bahwa ada yang punya hak lebih untuk bersuara karena menang Ya, pilpres. tahu. Kita punya tahu, kesamaan tapi belakang orang di sini dalam menolak argumentasi tersebut. Pemakzulan ini salah.
karena tidak cukup argumentasi, tidak cukup Ya, memang fakta secara salah, konstitusional. secara Kita sepakat tentang poin itu. Nanti dulu, kita sepakat tentang poin itu, tapi jangan batasi hak siapapun termasuk para purnawirawan ini hanya karena mereka dianggap kalah pilpres. Itu saya tolak. Kalau saya boleh katakan sebagai anak bangsa ini, aduh, hanya pepesan kosong ya. Menurut saya, bapak-bapak kita ini seperti Oke. kekanak-kanakan gitu loh, karena nggak ada isinya buat bangsa kita, nggak ada yang kita bisa dapat dari usulan 8 Oke, poin ini. sikap. Usul pemakzulan Gibran Raka Buming Raka dari kursi wakil presiden muncul pada medio April 2025. Dorongan tersebut menjadi pembicaraan publik saat Kabinet Prabowo Gibran memasuki bulan ke-7 pemerintahan mereka. Usulan itu datang dari Forum Purnawirawan Prajurit Tentara Nasional Indonesia. Organisasi pensiunan TNI itu memberi 8 tuntutan kepada Presiden Prabowo Subianto. Salah satunya mengenai pemakzulan Gibran. Prabowo melalui penasihat khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan Wiranto berkomunikasi dengan para purnawirawan TNI. Wiranto mengatakan, Prabowo berterima kasih atas usulan mereka, namun masih perlu waktu untuk mempelajari usulan pencopotan Gibran. 6 bulan memerintah Prabowo Gibran itu tidak ada konstitusi yang dilanggar. Jadi apanya yang mau presiden tanggapin? Ya mungkin kalau menurut saya sebaiknya para purnawirawan ini bertemu dengan presiden gitu, atau sebelum mengemukakan 8 butir-butir ini, bapak-bapak kita ini harus melakukan riset ya, yang benar-benar dibangun oleh fakta hukum dan konstitusi kita gitu loh. Dan memang ada saluran-salurannya ya, ke DPR, ke MPR. Jangan juga hanya membuat gaduh ya kan, keributan, bahkan cenderung ke adu domba, karena semuanya tidak berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang cukup kuat ya untuk 8 butir ini yang harus sampai jadi persoalan kita semua, karena menurut saya sangat tidak bermanfaat, tidak bermutu ya untuk bangsa kita. Oke, kita Ya, sebetulnya mereka juga masih dongkol loh. Kenapa gua kalah gitu loh? Ya kan itu ya begitu. Yang ketiga ini kan ada yang periuk-periuknya ini hilang secara ekonomi. Anda mengatakan ini pasukan sakit hati gitu? Ya garis besarnya sebegitulah. Oke. Sebetulnya semacam itu. Nanti dibilang Bung Refli pertanyaan bodoh itu. Loh nggak apa-apa pertanyaan bodoh, itu kenyataan yang ada. Ya lucu, begini loh. Ini statement bodoh. Terserah bisa itu, tapi itu kenyataan yang dihadapi. Kenapa? 58% loh penduduk Indonesia memilih pasangan duit tunggal ini. Prabowo dan Pakai itu, Pak. Pak itu ada Pak. Lihat di KPU Pak. Di KPU Pak, lihat di KPU. Kita berdasarkan di sini adalah mengenai data-data. Maka Pak, saya bilang saya respect sekali Pak. Mohon saya juga diberikan untuk memberikan penjelasan kepada Bapak. Tapi Ya. Bung Andi, saya nggak setuju kalau Bung Andi bilang purnawirawan ini dibilang sakit hati. Salah. Ini dibilang biasa, tadi kan saya bilang ada 3 kriteria. Kehilangan apa tadi sumber-sumber rezekinya. Ini bukan masalah. Saya nggak setuju. Loh, Saya nggak setuju. saya katakan purnawirawan? Ada 3 kriteria. Ada 3 kriteria yang saya sebutkan tadi. 1, ya kan saya jelaskan tadi. Ya, yang merasa sakit hati sayap kanan. Yang kedua, politik dan ekonomi. Yang ketiga, terdiskreditkan secara politik. Juru bicara Jokowi Mania, Andi, kembali mengeluarkan pernyataan yang mengejutkan narasumber di Rakyat Bersuara iNews TV. Ia mengatakan bahwa orang-orang yang ingin menurunkan Gibran adalah barisan orang sakit hati. Tentu saja pernyataan tersebut membuat narasumber Rakyat Bersuara geram, lantaran pernyataan tersebut juga menganggap bahwa purnawirawan TNI masuk dalam barisan sakit hati dan juga orang-orang yang tidak mendapatkan jabatan. Terdiskreditkan secara politik. Ya merasakan karena kalah dalam kontestasi itu ada. Bung Andi. Ya. Jadi Tunggu dulu, bukan. belum selesai. Soeharto mana? Belum selesai dulu. 1 dari 3 itu yang mana, Pak? Enggak. Saya juga mau aku mau menjelaskan nih ya. Misalnya tadi poin 6 nih kan kata purnawirawan. Menteri-menteri yang terkait dengan Jokowi korupsi. Pasti benar purnawirawan ngomong itu. Mengatakan di situ. Tapi kamu itu mengatakan Jokowi. Saya kan begini. Kamu mengatakan ya kan bahwa mereka sakit hati. Mereka kawannya Prabowo loh. Gua nggak terima loh. Salah lagi. Kalau purnawirawan ini masuk ke kelompok yang mana, Bung Andi? Tidak ada. Oh, tapi kan berarti mereka menyuarakan nurani, Bukan betul? penjaga pribadi.
menyuarakan jadi nurani. Menyuarakan pribadi, tidak ada untuk itu. Tidak ada kepentingan apapun. Yang saya sebutkan tiga itu tidak masuk beliau. Artinya mereka Ini- menyuarakan. Inilah asiknya. Yang mengusulkan Purnawirawan, yang di studio sakit hati saya Dido. Mendengar pernyataan tersebut, Arief Puyono langsung mengatakan tidak setuju dengan pernyataan dari Joman tersebut. Pasalnya, para purnawirawan tersebut adalah jenderal-jenderal yang juga senior dari Presiden Republik Indonesia sekarang, Prabowo. Mendengar protes dari Arief Puyono, Andi langsung ngeles. Ia mengatakan pernyataan tersebut bukan untuk purnawirawan, tetapi orang-orang yang kemarin kalah dalam Pilpres 2024 lalu. Bukan saya katakan itu, ya kan? Yang saya katakan tiga kriteria. Iya, iya. Itu yang ada Berarti permainan. posisinya tidak ada. Purnawirawan tidak ada di 3 itu. Tidak, ini Tidak ada yang sakit mereka. hati, tidak Cuma ada. begini pertanyaan saya. berarti ada empat Dalam kriteria, menyusun itu, apakah ya tim-timnya itu Oke. mereka itu kompeten nggak untuk itu? Dia sangat kompeten. Jadi ada Jenderal. berarti ada 4 Silakan. kelompok. Silakan. Kelompok 4 adalah berdiri sendiri. Loh tidak, saya tidak masukkan itu. Saya kelompok 3 itu. Itu yang paling besar. Begini. Klaim Makin rumit aja. klaim sekarang seakan-akan semua yang tidak setuju Jokowi adalah orang sakit hati, orang yang tidak kebahagiaan. Bukan, Bu. Ada orang yang memikirkan etika moral, ada orang yang memikirkan keselamatan bangsa ke depan. Nah, ini yang keempat. Berarti Ya. purnawirawan yang Jadi lagi. jangan Bapak menuduh semua bahwa itu yang menganti Jokowi adalah perusak bangsa. Itu klaim yang menurut saya sangat berbahaya. Iya, jadi